Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM, di mana di konten ini kami telah membuat panduan penting dan praktis nih untuk memulai, membangun dan mengembangkan bisnis pembersih noda semen atau semen remover. Nah sahabat, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya pada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya untuk memulai, membangun dan mengembangkan bisnis pembersih noda semen atau semen remover. Nah sahabat, semua pertanyaan tersebut akan kami bongkar dan jawab di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa detailnya, maka kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Gak lama-lama, yuk kita masuk video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Kami Raci, apa sih itu produk pembersih noda semen, kerak semen, dan aci semen? Serta bagaimana sih cara kerjanya? Ya, jadi sahabat, produk pembersih noda semen adalah cairan khusus nih yang diformulasikan untuk menghilangkan sisa-sisa semen, kerak semen, dan lapisan aci yang menempel pada permukaan seperti keramik, granit, batu alam, hingga peralatan konstruksi. Noda semen ini biasanya bersifat keras, kering, dan menempel kuat sehingga tidak bisa dibersihkan hanya dengan air biasa. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan kandungan bahan aktif, umumnya sih bersifat asam ringan ya hingga sedang, yang mampu melunakkan dan melarutkan ikutan semen yang sedang mengeras. Nah, saat diaplikasikan, cairan ini akan bereaksi nih dengan kerak semen, mengikis lapisan tersebut secara bertahap tanpa merusak permukaan jika digunakan sesuai aturan. Setelah itu, nodanya dapat dibilas atau disikat hingga bersih. Nah, produk ini sangat efektif nih digunakan setelah proses pembangunan ataupun renovasi untuk mengembalikan tampilan permukaan menjadi bersih, kinclong, dan juga bebas dari sisa material semen yang mengganggu estetika. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa nih manfaat utama menggunakan produk pembersih noda semen, kerak semen, dan aci semen untuk usaha atau rumah tangga? Ya, jadi sahabat, manfaat utamanya ini adalah membantu membersihkan noda semen yang membandel dengan cepat dan mudah tanpa perlu tenaga ekstra, sekaligus mengembalikan tampilan permukaan seperti keramik atau batu agar kembali bersih dan rapi, sehingga cocok digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha ya, karena lebih praktis, hemat waktu, dan hasilnya maksimal. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih jenis produk pembersih noda semen, kerak semen, dan aci semen, serta apa fungsinya? Ya, jadi sahabat, jenis produk pembersih noda semen ini umumnya ya dibagi menjadi beberapa, seperti pembersih ringan nih untuk noda semen tipis atau baru, lalu ada pembersih sedang untuk kerak yang mulai mengeras, dan pembersih kuat untuk noda semen tebal atau acian yang sudah lama menempel. Selain itu, ada juga nih produk khusus untuk permukaan tertentu seperti keramik, granit, atau batu alam. Nah, masing-masingnya ini berfungsi nih untuk melunakkan dan juga mengangkat noda semen sesuai dengan tingkat kekerasannya, sehingga pembersihannya menjadi lebih efektif tanpa merusak permukaannya. Next pertanyaan, Kamera C, lalu siapa sih target pasar produk pembersih semen ini dan di mana tempat terbaik untuk menjualnya? Ya, jadi sahabat, target pasarnya ini meliputi kontraktor, tukang bangunan, jasa cleaning service, pemilik rumah yang sedang renovasi, hingga pelaku usaha properti seperti kos, hotel, ataupun ruko. Nah, produk ini paling efektif dijual di toko bangunan, marketplace online, media sosial, serta melalui kerjasama dengan jasa konstruksi atau kebersihan karena langsung menjangkau pengguna yang membutuhkan. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih bisnis produk pembersih semen ini cocok untuk pemula dan punya potensi yang bagus? Ya, jadi sahabat, karena produk ini selalu dibutuhkan, terutama nih pada saat pembangunan dan renovasi yang terus berlangsung, sehingga pasarnya itu stabil dan juga luas. Nah, selain itu sahabat, cara penjualannya pun cukup sederhana, bisa
dimulai dari skala kecil melalui online atau relasi proyek, serta tidak membutuhkan banyak variasi produk di awal. Dengan kebutuhan yang jelas dan hasil yang langsung terlihat, maka produk ini juga lebih mudah dipasarkan, sehingga cocok nih untuk para pemula yang ingin memulai usaha dengan peluang yang menjanjikan. Next pertanyaan, Kamera C, kapan sih waktu terbaik untuk menggunakan produk pembersih noda semen ini? Waktu terbaik menggunakannya adalah nih setelah proses pembangunan atau renovasinya selesai ya, saat sisa-sisa semen itu mulai mengering dan menempel pada permukaan. Produk ini juga bisa digunakan nih ketika terlihat adanya kerak atau noda semen yang mengganggu tampilan, sehingga pembersihannya bisa dilakukan lebih efektif sebelum noda semakin keras dan sulit dibersihkan. Next pertanyaan, Kamera C, apakah bisnis produk pembersih semen ini bisa dimulai dari rumah? Ya, jawabannya bisa sahabat. Bisnis ini sangat bisa dimulai dari rumah ya, karena tidak membutuhkan tempat besar atau peralatan yang rumit. Anda bisa mulai dari produksi skala kecil, pengemasannya sederhana, lalu menjualnya melalui online ataupun ke relasi tukang dan juga proyek sekitar. Dengan modal yang relatif terjangkau dan pasar yang jelas, bisnis ini cocok nih dijalankan dari rumah secara bertahap. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih memangnya kandungan utama nih di dalam produk ini dan serta fungsinya apa saja? Ya, jadi sahabat, kandungan utama ini biasanya berupa bahan aktif asam ya, seperti asam ringan hingga sedang yang berfungsi nih melunakkan dan melarutkan kerak semen, ditambah surfaktan nih untuk membantu mengangkat kotoran dari permukaan, serta bahan pendukung lain yang membantu mempercepat proses pembersihan dan menjaga agar permukaannya tidak mudah kusam. Nah, kombinasi inilah yang membuat noda semen itu lebih mudah dihilangkan dengan hasil yang bersih dan juga maksimal. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara membuat produk pembersih noda semen ini dan secara sederhana dari rumah? Ya, jadi sahabat, secara sederhana ya, produk ini dibuat nih dengan mencampurkan bahan aktif pembersih berbasis asam dengan air sesuai dengan takaran, lalu ditambahkan sedikit surfaktan agar kotoran lebih mudah terangkat. Nah, semua bahan ini lalu diaduk hingga merata dan disimpan dalam wadah yang aman dan juga tertutup. Namun, perlu diperhatikan ya, penggunaan bahan harus sesuai dengan standar keamanan, menggunakan sarung tangan serta memastikan takarannya tepat agar tetap efektif membersihkan tanpa merusak permukaan. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih jenis bentuk produk pembersih semen ini yang ada di pasaran? Ya, jadi sahabat, produk ini ya umumnya itu tersedia nih dalam beberapa bentuk, seperti cairan yang paling umum digunakan nih karena mudah diaplikasikan. Lalu ada juga gel yang lebih kental untuk noda membandel agar tidak mudah mengalir. Ada juga bubuk yang biasanya itu dilarutkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, setiap bentuk ini memiliki keunggulan masing-masing ya, namun semuanya itu berfungsi untuk mempermudah proses mengangkat noda semen secara efektif. Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih memangnya cara memulai bisnis produk pembersih semen ini dan berapa modal yang dibutuhkan? Ya, jadi sahabat, cara memulai ini cukup sederhana ya. Mulai dari menentukan formula produk dulu, menyiapkan bahan dan kemasan, lalu melakukan produksi skala kecil dari rumah. Nah, setelah itu fokuslah pada pemasaran melalui marketplace, media sosial, atau relasi tukang dan juga proyek bangunan. Untuk modal bisa dimulai nih dari ratusan ribu hingga sekitar 1-2 juta rupiah tergantung skala awalnya, terutama nih untuk bahan baku, botol kemasan dan juga label, sehingga cukup terjangkau untuk para pemula. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa nih yang perlu diperhatikan saat membuat formulanya dan memproduksi produk pembersih semen ini? Ya, jadi sahabat, yang perlu diperhatikan ini adalah pertama pemilihan bahan yang tepat dan aman ya, terutama kadar bahan aktif asam agar efektif membersihkan namun tidak merusak permukaan. Nah, selain itu sahabat, takaran juga perlu harus konsisten ya. Proses pencampuran harus higienis serta menggunakan alat pelindung seperti sarung tangan. Perhatikan juga nih uji coba produknya, daya bersihnya, keamanan penggunaan serta kemasan yang kuat dan juga tahan bahan kimia ya, agar produknya tetap stabil dan aman saat digunakan maupun disimpan. Next pertanyaan, Kamera C, emangnya apa saja sih tahapan penting di dalam produksi produk pembersih semen ini? Ya, jadi sahabat, tahapan penting ini meliputi pertama persiapan bahan baku dan alat ya, lalu pencampuran bahan sesuai dengan takaran hingga merata, lalu proses pengujian untuk memastikan daya bersihnya dan juga keamanannya, lalu dilanjutkan dengan pengemasan menggunakan wadah yang kuat dan juga tahan bahan kimia. Nah, setelah itu produknya diberi label dan disimpan dengan baik sebelum siap dipasarkan. Next pertanyaan, Kamera C, gimana nih strategi Jitu-nya memasarkan dan menentukan harga produk pembersih semen ini? Ya, jadi sahabat, strateginya ini adalah fokus ya pada target pasar seperti tukang, kontraktor, dan juga jasa cleaning dengan menunjukkan hasil before afternya agar lebih meyakinkan. Lalu pasarkan melalui marketplace, kemudian media sosial, dan juga relasi proyek. Untuk harga sesuaikan ya dengan biaya produksi ditambah margin yang wajar, serta pertimbangkan juga harga pasar dan berikan opsi ukuran kemasan agar bisa menjangkau berbagai segmen pelanggan. Next pertanyaan, Kamera C, platform online mana sih yang paling cocok nih untuk jualan produk pembersih semen ini dan bagaimana sih
caranya bikin konsumen itu percaya? Ya, jadi sahabat, platform yang cocok adalah marketplace ya, seperti Shopee, Tokopedia untuk penjualan langsung, serta media sosial nih seperti TikTok dan Instagram untuk promosi dan juga edukasi. Agar konsumen makin percaya, tampilkan juga ya bukti yang nyata seperti hasil before after, lalu testimoni pelanggan, video penggunaan, serta gunakan kemasan dan label yang jelas ya, agar terlihat profesional dan juga meyakinkan. Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih caranya bikin pelanggan ini jadi langganan tetap, ngajak reseller, dan nangani keluhan dengan baik di dunia ini? Ya, jadi sahabat, caranya itu dengan menjaga kualitas produknya tetap konsisten ya, memberikan pelayanan cepat dan ramah, serta menawarkan harga khusus atau bonus nih untuk pembelian berulang agar pelanggan itu mau jadi langganan. Nah, untuk menarik reseller, berikan juga peluang margin yang menarik ya, sistem yang jelas dan dukungan promosi. Sementara nih di dalam menangani keluhan, responnya dengan cepat, dengarkan masalah pelanggan, berikan solusi atau penggantian jika diperlukan ya, agar kepercayaannya tetap terjaga. Next pertanyaan, Kamera C, seberapa penting sih kemasan di dalam bisnis produk pembersih semen ini, dan apa saja sih yang harus ada di labelnya? Ya, jadi sahabat, kemasan itu sangat penting ya dalam bisnis produk pembersih semen ini, karena bukan cuma buat tampilannya menarik, tapi juga jadi penentu nih kepercayaan konsumen, daya tarik di rak atau marketplace, dan juga keamanan produkmu. Kemasan yang rapi, kuat, dan profesional itu lebih bikin produknya terlihat lebih meyakinkan dan juga siap bersaing. Nah, label produk ini harus memuat dan informasi yang jelas dan lengkap ya, seperti nama produk dan manfaat produknya, nama mereknya, cara penggunaan yang praktis dan amannya, komposisi bahan utama, peringatan atau petunjuk penggunaan, berat isi bersihnya, nama dan kontak produsen, lalu tanggal produksi dan kadaluarsanya, dan juga nomor izin edar PKRT-nya. Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih cara menentukan ukuran kemasan dan mencegah kebocoran saat jualan produk ini? Ya, jadi sahabat, tentukan ya ukuran kemasan berdasarkan kebutuhan pasarnya. Misalnya nih, ukuran kecil itu untuk rumah tangga, ukuran besar untuk tukang atau proyek agar lebih ekonomis. Gunakan juga ya botol berbahan tebal yang tahan bahan kimia, dan pilihlah tutup yang rapat seperti segel atau flip top, serta tambahkan juga ya pelindung seperti sel plastik dan juga packing berlapis saat pengiriman. Dengan begitu produknya lebih aman, tidak mudah bocor, dan terlihat lebih profesional. Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih cara memasarkan produk pembersih semen ini agar cepat dikenal dan dipercaya banyak orang? Ya, jadi sahabat, kuncinya adalah tunjukkan hasil nyata dengan konten before after ya, agar orang itu langsung percaya. Lalu rutin promosi di media sosial dan marketplace dengan video penggunaan yang jelas. Bangun kepercayaan lewat testimoni pelanggan, kemasan yang profesional, serta edukasi cara pakai yang benar. Selain itu sahabat, manfaatkan juga ya relasi tukang, kontraktor, atau proyek sebagai pasar awal nih, agar produk kalian itu cepat dikenal dan terbukti kualitasnya. Aktiflah juga ya di grup komunitas rumah tangga, kuliner, atau UMKM, serta manfaatkan platform marketplace dengan deskripsi dan foto produk yang profesional. Tambahkan juga nih legalitas usaha di labelnya seperti NIB, Haki, dan juga izin edar PKRT. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan, semakin konsisten dan transparan dalam pemasaran, maka semakin cepat pula produk itu dikenal dan direkomendasikan secara organik. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih memangnya kode KBLI yang cocok nih untuk bisnis pembersih semen ini? Ya, jadi sahabat, ada beberapa kode KBLI yang relevan ya, dimana yang pertama itu kalian wajib ada kode KBLI 20231, lalu tambahkan juga 47739, 47759, silahkan 47911. Yang penting pastikan ya ada kode KBLI 20231, karena nantinya sistem inilah yang akan kita proses di dalam OSS-nya untuk proses penerbitan PKRT-nya, yaitu sistem Regalkes di dalam PBUM OSS-nya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, emangnya apa saja sih yang perlu diketahui nih tentang legalitasnya untuk memulai usaha bisnis pembersih semen ini? Ya, jadi sahabat, legalitas itu penting ya untuk memastikan nih usaha itu berjalan dengan sah, legal, dan juga dipercaya konsumen. Yang dibutuhkan itu adalah izin edar PKRT, yaitu produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan, dan juga label kemasan sesuai dengan regulasi. Nah, sahabat perlu ketahui ya bahwa PKRT ini adalah pencakup produk seperti sampo kendaraan misalnya, sabun, dan pembersih ya, termasuk pembersih semen ini, dan harus didaftarkan nih dengan menyertakan hasil uji lab, formulasi, label, serta data usahanya. Nah, perlu sahabat ketahui ya, proses PKRT ini biasanya memakan waktu 14 hari kerja dan bisa dilakukan meski produksinya masih skala rumahan, asalkan memenuhi standar keamanan. Biaya legalitas ini bervariasi juga ya, berkisar antara 2-10 juta tergantung dari skala usahanya dan juga pendampingannya. Tanpa legalitas, produknya bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi, dan sulit berkembang secara profesional. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih
penting nih membuat branding dan merek sendiri di dalam bisnis produk pembersih semen ini? Ya, jadi sahabat, membuat branding dan merek sendiri sangat penting ya, karena akan membedakan produk Anda dari pesaing, membangun kepercayaan konsumen dalam jangka panjang, dan menciptakan identitas nih yang mudah diingat. Dengan merek yang kuat, produk Anda ini sahabat tidak hanya dilihat sebagai pembersih noda semen biasa, tetapi sebagai solusi yang punya nilai, cerita, dan juga kualitas. Branding yang konsisten, mulai dari logo, warna, kemasan, hingga gaya komunikasi, inilah yang akan membantu menciptakan kesan yang profesional, meningkatkan daya tarik visual, serta memudahkan promosi di berbagai platform online. Merek yang kuat juga membuka peluang kerjasama, repeat order, dan ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Selain itu sahabat, merek ini juga merupakan syarat ya untuk bisa memperoleh izin edar PKRT. Maka dari itu, UMKM perlu nih memiliki sertifikat paten merek haki atau bukti pendaftaran hakinya jika memang belum terbit. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih desain kemasan itu sangat penting di dalam bisnis produk pembersih semen ini? Ya, jadi sahabat, desain kemasan itu sangat penting ya, karena jadi kesan pertama nih yang dilihat oleh calon pembelimu, apalagi saat jualan online. Kemasan yang menarik, bersih, dan profesional itu bisa langsung bikin produkmu terlihat lebih terpercaya dan juga bernilai tinggi meskipun skala usahanya masih skala rumahan. Nah sahabat, selain itu desain kemasan yang informatif dan rapi itu juga membantu konsumen itu lebih paham nih cara pakainya, manfaatnya, dan juga keunggulan dari produkmu. Di pasar yang persaingannya ketat, kemasan yang bagus bisa jadi pembeda yang bikin orang lebih tertarik membeli. Bahkan konsumen itu cenderung nih lebih yakin beli produk dengan desain kemasan yang meyakinkan dibanding yang polos atau asal-asalan. Next pertanyaan, Kamil C, emangnya apa saja sih jenis kemasan ini dalam bisnis produk pembersih semen ini? Ya, jadi sahabat, jenis kemasan ini beragam ya. Seperti ada botol plastik nih, ukuran kecil hingga besar, yang paling umum digunakan. Lalu ada jerigen untuk kebutuhan proyek ataupun skala besar, serta botol spray untuk memudahkan aplikasi pada area tertentu. Ada juga kemasan refill nih untuk efisiensi biaya. Nah sahabat, pemilihan ini biasanya disesuaikan dengan target pasarnya ya, kemudahan penggunaan, dan juga keamanan agar tidak mudah bocor. Next pertanyaan, Kamil C, emangnya apa saja sih contoh merek produk pembersih semen ini yang tersedia di pasaran? Ya, jadi sahabat, beberapa contoh merek yang tersedia di pasaran ini antara lain ada Fason Limov, Genio Semen Revolver, Liga Clean, Primor Booster, dan juga Cleans. Nah, produk-produk tersebut umumnya berfungsi nih untuk melarutkan dan mengangkat noda semen, kerak bangunan, dan juga sisa acian pada berbagai permukaan seperti keramik dan juga batu. Nah, beberapa juga diformulasikan nih berbasis asam untuk hasil yang lebih cepat dan efektif di dalam membersihkan noda membandel. Nah, selain merek-merek lokal, ada juga produk industri atau impor ya, seperti cleanser khusus beton dan juga concrete remover yang digunakan untuk kebutuhan proyek dalam skala besar. Nah, sahabat, berikut ini adalah produk pembersih semen yang terdaftar di Haki dan juga sudah ada izin edar PKRT Kemenkesnya ya. Bisa kita lihat di layar, ini nama mereknya adalah Genio. Bisa kita lihat bahwa Haki mereknya sudah terdaftar. Lalu kita cek di bawahnya, ini adalah cek PKRT, dan kita bisa lihat di sini Genio Semen Remover. Ini juga sudah terdaftar untuk izin edar PKRT-nya, dan bisa kita lihat ya di gambar di sampingnya, ini adalah semen remover, cairan pembersih sisa semen dan juga noda cat. Jadi sahabat, ketika kalian sudah punya haki merek dan juga sudah ada izin edar PKRT-nya, maka produk kalian itu aman, sah, legal untuk dipasarkan ke seluruh Indonesia. Selanjutnya untuk contoh produk kedua bisa kita lihat di layar ya. Nama mereknya adalah Nuva. Ini juga sudah terdaftar di haki mereknya, dan di bawahnya ini juga sudah muncul untuk izin edar PKRT-nya. Untuk produknya bisa kalian lihat di samping ya sahabat, Power Max Nuva Semen Revolver, lebih cepat dan juga ampuh. Nah, ini bentuknya yaitu adalah menggunakan jerigen. Kalau tadi itu bentuknya semprotan, di sini jerigen plus ada kuasnya dan juga ada sarung tangannya. Jadi sahabat, nanti ketika kalian untuk berjualan yang memulai usaha bisnis ini, kalian bisa amati, tiru, dan modifikasi dari produk-produk yang sudah beredar di pasaran, plus kalian tambahkan juga bonusnya, misalkan ada tadi seperti kaos dan juga sarung tangan. Kalian bisa inovasikan ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, emangnya apa saja sih jenis produk-produk yang wajib punya PKRT sebelum dipasarkan? Ya, jadi sahabat, produk PKRT ini yang wajib ya memiliki legalitas agar aman, sah, legal saat dipasarkan. Nah, legalitas ini diperlukan untuk menjamin keamanan konsumen dan juga kelancaran saat distribusi produkmu di pasar. Nah, perlu sahabat ketahui berikut ini adalah beberapa kategori produk ya dengan wajib izin edar PKRT sebelum dipasarkan. Yang pertama ini ada kategori tisu dan kapas, lalu yang kedua ada kategori sabun cuci, lalu ada kategori pembersih, kategori perawatan bayi dan ibu, kategori antiseptik disinfektan, dan juga kategori
pewangi. Nah, perlu sahabat ketahui masing-masing kategori ini juga punya contoh produknya nih ya sahabat. Untuk kategori tisu dan basah, contohnya itu ada tisu basah, cotton bud, tisu wajah, tisu toilet, kertas wajah. Untuk kategori sabun cuci, ada contoh produknya sabun deterjen, kemudian enzim pencuci, sabun cuci batang, sabun cuci krim, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, pewangi kain. Nah, selanjutnya kategori pembersih, contoh produknya ada pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, mebel, karpet, motor, mobil, kayu, logam, air, pembersih lantai, pembersih kloset, porselen, penghilang noda, multiguna, sabun cuci tangan, termasuk pembersih semen ini. Lalu untuk kategori perawatan bayi dan ibu, contoh produknya ada botol susu, popok bayi, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI, dan juga produk perawatan lainnya. Untuk kategori antiseptik dan desinfektan, contoh produknya ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, dan antiseptik lainnya. Untuk kategori pewangi, contoh produknya ada pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air, pewangi lemari, pewangi telepon, dan juga pewangi lainnya. Jadi sahabat, itulah adalah kategori-kategori produk yang wajib menggunakan izin edar PKRT sebelum dipasarkan ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, emangnya apa saja sih syaratnya nih agar bisa mendapatkan izin edar PKRT ini? Ya, jadi sahabat, untuk bisa memperoleh izin edar PKRT ini, maka UMKM perlu nih memiliki akun OSS badan usaha, boleh itu PT, CV, minimal PT perorangan dengan KBLI 20231 ya. Karena nantinya pendaftaran akun Regalkas ini melalui PB-UMKU di dalam sistem OSS. Lalu siapkan juga nih desain kemasan produknya, sertifikat paten merek haki atau bukti pendaftaran hakinya, stempel nama perusahaan, mengisi formulir spesifikasi produknya, lalu sediakan juga hasil uji lab produk jadinya ya. Nah, untuk ujian ini bisa kalian lakukan juga di laboratorium setempat di daerah kalian atau bisa kami bantu ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, emangnya apa saja sih syarat dokumennya untuk pengajuan PKRT? Kalau saya produknya masih rumahan, apakah bisa juga dapat PKRT? Ya, jawabannya bisa sahabat, karena memang PKRT ini untuk UMKM juga ya, skala rumahan dan produk masih kecil. Yang terpenting adalah syarat dokumennya terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar sampai dengan sertifikat izin edar PKRT-nya terbit. Nah sahabat, persyaratan izin edar PKRT ini dibagi menjadi dua ya, yaitu persyaratan administrasi dan juga teknis nih, yang akan dilampirkan dalam berbagai persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1 adalah data administrasi. Yang kedua, formulir AA, ini berisi formula dan juga prosedur pembuatan. Yang ketiga, formulir BB, ini berisi spesifikasi dan juga bahan bakunya dan juga wadah. Yang keempat, ada formulir CC, ini berisi spesifikasi dan juga stabilitas produk jadinya. Yang kelima, ada formulir DD, yaitu berisi kegunaan dan juga contoh. Dan yang keenam adalah persyaratan khusus. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada nih contoh sertifikat izin edar PKRT? Ya, ada sahabat. Berikutlah gambaran contoh dan penjelasan dari sertifikat izin edar PKRT yang bisa kalian lihat di layar ya sahabat. Jadi ini nanti terbit setelah kita di-approve ya, mengisi semua data, kemudian menginput dan membayar PNBP-nya. Maka ketika sudah disetujui, akan terbit sertifikat izin edar PKRT-nya dari sistem OSS-nya yang tinggal kalian download. Nah, seperti ini gambarannya sahabat, ada nomor PB-UMKU-nya, ada Kemenkes RI PKD. Nah, itulah nomor izin edar PKRT kalian ya. Lalu di sini juga ada nama dagang produknya, kemudian kategori, kemudian subnya, jenis produknya, kemudian warnanya, kemudian juga ada bentuk kemasan dan juga ada nama produsennya. Nah, masa berlaku PKRT ini adalah 5 tahun ya sahabat. Jadi ini adalah fondasi untuk kalian memasarkan produk-produk PKRT kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana nih jika produk PKRT kami ini memiliki beberapa jenis kemasan? Ya, jawabannya daftarkan saja sahabat semua jenis kemasannya dan netonya dengan maksimal per kemasan itu 3 neto ya. Karena nantinya ini akan muncul di lampiran sertifikat izin edar PKRT-nya ya sahabat. Nah, bisa kalian lihat di layar ya. Di sini contoh kemasannya ada pouch, botol, jerrycan dan juga drum. Nah, masing-masing ukuran ini punya jenis kemasannya sahabat. Misalnya untuk pouch ini kemasannya ada ukuran 250, 450, 650. Lalu untuk kemasan botol ini contoh ukuran yang ada 300 ml, 450 ml, 600 ml. Untuk jerrycan ada 1 liter, 5 liter, untuk drum ada 20 liter, 100 liter, 200 liter. Jadi sahabat, ini kan PKRT berlaku 5 tahun dan kalian pastikan dalam 5 tahun tersebut kalian akan menambah jenis varian kemasan. Jadi ketika kalian sekarang nih misalnya baru 1 kemasan, nah kalian tambahkan saja
saat pengajuan PKRT, misalkan nambah 3 kemasan, kemudian berapa netonya, supaya apa? Supaya itu sudah masuk di lampiran sertifikat izin edar PKRT kalian yang berlaku selama 5 tahun. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada survei nih atau kunjungan offline di dalam proses PKRT ini? Dan bagaimana nih jika sertifikat haki merek kami belum terbit? Ya, jawabannya sahabat, tidak ada survei ya atau kunjungan offline, karena saat ini semua sistem pengajuan PBUMku dalam hal ini khususnya PKRT itu dilakukan melalui OSS dengan mengupload dan menginput semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT-nya. Nah, jika sertifikat paten merek haki kalian belum terbit, nggak masalah ya. Yang penting kalian ada bukti pendaftaran haki mereknya. Lalu lampirkan juga surat pernyataan bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga stempel badan usaha kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera HC, apakah PKRT ini bisa dicek secara online dan seperti apa sih hasil ceknya? Ya sahabat, jadi jawabannya bisa. Saat ini semua legalitas pemerintah itu bisa dicek secara online ya sahabat, termasuk PKRT ini. Jadi jika nanti kalian sudah terbit sertifikat izin edar PKRT-nya, maka nomor izin edarnya itu dapat dicek secara online di link berikut ya sahabat, https://infalkes.kemkes.co.id. Nah, nanti kalian pilih aja ceknya, mau by nama kah, by produk kah, atau by produsen. Tinggal kalian pilih aja, ketikan, setelah itu klik cari, maka nanti munculnya akan hasilnya seperti yang ada di layar ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera HC, ya ada nggak nih contoh penjelasan dari kemasan produk PKRT? Ya jawabannya ada sahabat, bisa nih, akan kami jelaskan dan bisa kalian lihat contoh penerapan nomor izin edar PKRT yang ada di layar ya. Jadi di sini nanti ada nama merek produk kalian, ada keterangan umum cara pemakaian, ada barcode produk, ada peringatan, ada kandungan bahan aktif, ada lokasi pelabelan dan juga lokasi izin edar PKRT-nya, penjelasan lokasi produksi dan juga berat neto produk. Nah, nanti sahabat tinggal kalian amati, tiru dan modifikasi dari produk sejenis ya yang sudah ada di pasaran sebagai pembanding untuk produk kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting nih mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi nih seperti OSS, AHU atau Kemenkes ini? Ya, jadi sahabat, mengurus legalitas itu bukan sekedar formalitas ya, melainkan fondasi investasi jangka panjang untuk masa depan bisnismu. Legalitas ini memastikan produk yang kamu jual itu sah secara hukum, legal, diakui pasar dan dilindungi oleh negara. Nah, dengan membayar kalian PNBP, maka usahamu itu tercatat resmi di sistem negara, sehingga kepercayaan konsumen itu dari mitra bisnis pun semakin meningkat dan kalian akan dilindungi oleh negara. Perlu diketahui juga sahabat, legalitas ini memiliki masa berlaku, yaitu haki merek itu berlaku 10 tahun, izin edar PKRT ini berlaku 5 tahun. Artinya pembaharuan secara berkala adalah kunci agar bisnismu tetap aman, profesional dan siap berkembang dalam jangka panjang. Nah, lebih dari itu sahabat, memiliki legalitas lengkap mulai dari PT perorangan, merek terdaftar haki hingga izin edar PKRT itu membuka peluang yang jauh lebih besar. Produkmu akan lebih mudah diterima secara eksklusif nih di marketplace besar seperti Shopee Mall, Lazada Mall atau TikTok Shop Mall, karena hanya brand resmi lah dengan izin edar yang diakui sebagai official seller. Hasilnya, bisnismu itu tidak hanya tampil lebih kredibel, tetapi juga berpeluang nih menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan omset secara signifikan, serta membangun brand yang kuat, profesional dan juga dikenal luas. Saatnya naik kelas, pastikan legalitas usahamu itu lengkap dan siap bersaing, dan kami RHC siap membantu kalian ya sahabat. Sahabat, mulailah dari yang sederhana namun terarah. Racik 5-10 liter pembersih noda semen di rumah dengan formula yang efektif mengangkat kerak semen, acian dan sisa bangunan tanpa merusak permukaan. Gunakan bahan aktif yang tepat seperti asam ringan ditambah surfaktan agar kotoran lebih mudah terangkat, serta pastikan aman digunakan dengan takaran yang pas. Kemas produkmu menggunakan botol tebal, jerigen atau kemasan praktis yang tahan bahan kimia, lengkap dengan label berisi cara pakai, komposisi dan peringatan penggunaan. Beri nama yang mudah diingat seperti Semen Clean atau Kerak Pro agar terlihat profesional dan mudah dikenal. Lakukan uji coba langsung di keramik bekas renovasi atau area yang terkena noda semen, lalu minta feedback dari tukang, tetangga atau relasi proyek. Bagikan sampel kecil, kumpulkan testimoni dan tampilkan hasil before afternya agar lebih meyakinkan. Meski dimulai dari rumah, tunjukkan kualitas dari hasil pembersihan, kemasan rapi dan pelayanan yang cepat. Dari langkah sederhana ini, maka produk pembersih semenmu itu bisa berkembang menjadi solusi andalan di dunia konstruksi dan juga rumah tangga. Usaha pembersih noda semen bisa dimulai dari rumah, dari halaman kecil atau sudut garasi dengan peralatan sederhana dan kemasan botol yang kamu labeli sendiri. Tapi jangan sampai
terlihat asal-asalan. Orang mungkin pertama kali tertarik karena keramik kembali bersih dari noda semen, lantai jadi kinclong, atau kerak membandel hilang dengan cepat. Tapi yang membuat mereka jadi pelanggan tetap adalah hasil yang konsisten dan pelayanan yang jujur. Legalitas di sini bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan bahwa produkmu aman digunakan dan layak dipasarkan lebih luas lagi. Memiliki NIB, PT Perorangan, hak merek, dan izin edar PKRT akan sangat membantu jika kamu ingin produk masuk ke toko bangunan, kerjasama dengan kontraktor, atau dijual resmi di marketplace besar. Tanpa legalitas, usaha tetap bisa jalan, tapi akan terbatas saat peluang besar datang. Jadi, jangan menunda, urus dari awal, karena dengan legalitas, kamu bukan hanya menjual cairan pembersih, tapi sedang membangun brand yang kuat, profesional, dan siap berkembang lebih besar lagi. Sahabat, kamu bukan cuma pembuat pembersih noda semen, kamu adalah bagian dari solusi yang membantu banyak orang mengembalikan tampilan bangunan jadi bersih, rapi, dan juga profesional. Setiap botol yang kamu racik bukan sekedar cairan pembersih, tapi jawaban bagi tukang, kontraktor, pemilik rumah, hingga pelaku usaha seperti yang ingin hasil finishing terlihat maksimal tanpa noda membandel di propertinya. Kalau produkmu sudah terbukti ampuh mengangkat kerak semen dan sisa acian, maka langkah berikutnya adalah legalitas. Bukan soal gengsi, tapi untuk naik kelas. Bayangkan, merekmu dipakai di proyek besar, dijual di toko bahan bangunan ternama, atau dipercaya untuk kebutuhan klinik skala luas. Tapi sampai kapan jualan tanpa izin dan terbatas di lingkaran kecil? Produkmu itu punya potensi masuk ke pasar resmi, dikenal lebih luas, dan bersaing dengan brand besar. NIB, PT Perorangan, hak merek, dan izin edar PKRT, dan label yang sesuai aturan itu bukan hambatan, tapi pintu menuju kepercayaan dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Karena bisnis yang ingin berkembang bukan hanya soal laku hari ini, tapi berani melangkah lebih benar dan siap dengan legalitas yang lengkap dan akurat. Sahabat, jangan pernah merasa sendirian di dalam membangun bisnis pembersih noda semen ini. Setiap cairan yang kamu racik, setiap botol yang kamu isi dan kemas sendiri, hingga setiap hasil before after yang kamu tunjukkan ke pelangganmu, itu semua adalah bukti nyata dari ketekunan, keberanian, dan niat baikmu menghadirkan solusi yang benar-benar dibutuhkan. Ini bukan sekedar produksi rumahan, tapi proses membangun kepercayaan lewat kualitas, konsistensi, dan juga pelayanan yang jujur. Hasil besar tidak datang seketika, tapi tumbuh dari langkah kecil yang terus kamu jalani. Dari membersihkan satu keramik hingga dipercaya banyak proyek. Bisnismu bukan hanya soal penjualan, tapi tentang bagaimana produkmu itu mulai dikenal, dipercaya, dan jadi andalan. Setiap botol yang kamu buat hari ini adalah investasi masa depan yang bisa berkembang menjadi usaha yang kuat, berkelanjutan, dan juga membanggakan banyak orang. Oke sahabat, kalian masih bingung nih soal urus legalitas pembersih semen ini atau izin edar PKRT-nya, atau ragu nih bagaimana sih cara urusnya agar usahanya aman, tenang, sah, legal, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya sahabat, kalian bisa tanya bebas di kolom komentar ya. Kalau nih ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa ya sahabat. Untuk konsultasinya gratis ya sahabat. Kami akan membantu pengurusan PKRT-mu tanpa ribet, pasti terbit step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silahkan ya langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar ya sahabat. Atau kalian juga bisa cek link di deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap membantumu. Sahabat, perkenalkan kami dari RHC Konsultan UMKM yang memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT tahun 2026. Siapa cepat dia dapat, kuotanya terbatas, di mana layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan juga resmi, dan juga kami sudah bersertifikasi BNSPRI, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM. Nah, di sini layanannya all in, terima beres tanpa ribet ya sahabat, yaitu promo dari 7.500.000 menjadi 4 juta saja, dan itu pun sudah termasuk biaya negara PNBP-nya, di mana paket ini Anda akan mendapatkan free uji laboratorium, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan, konsultasi, pengurusan, pembayaran, pemantauan, hingga sertifikat izin edar PKRT-nya terbit. Promonya terbatas ya sahabat. Jika nih ada yang ditanyakan, untuk konsultasinya gratis ya. Silahkan hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar sahabat. Nah, selain itu juga kami siap membantu untuk pengurusan legalitas UMKM kalian ya, seperti penerbitan NIB, PKKPR, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak
Cipta, PT Perorangan, Company Profile, Barcode Guys1, Barcode Indonesia, dan juga sertifikat izin edar PKRT dan paket-paket lainnya bisa kalian kepoin di link deskripsi video ya sahabat. Nah sahabat, ingat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usahamu. Oke sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan, menambah manfaat, dan pastinya meningkatkan ilmu bisnis kalian. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya sahabat untuk tekan tombol subscribe, like, serta share ya. Dan bagikan nih kepada teman-teman UMKM yang lainnya agar videonya semakin bermanfaat dan kami semakin bersemangat. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video.